guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa menilai kepribadian gamer dari tipe game yang disukainya. Nah, kalau secara garis besar sih channel saya ini akan bahas lebih ke gameplay dari game. Nah, untuk kali ini kita bahasnya santai yang berbeda sedikit. Jadi kita lebih ke sisi gamernya, ke pemain gamenya, bukan tipe gamenya. Nah, kalau bagi kamu yang masih baru, yang barusan mau lihat video saya dan juga channelku, di sini saya akan membahas lebih ke hobi kaum Adam lah, hobi cowok. Jadi lebih kepada game. Mungkin traveling nanti bakal ada, tapi setelah pandemi ini berakhir ya, daripada kita keluar negeri terus di karantina gak jadi gak jadi liburan, gak jadi vlogging, gak jadi bikin konten dong. Jadinya kontennya mungkin tentang karantina 14 hari. Bosan banget itu kayaknya. Jadi di sini kita untuk video kali ini kita akan bahas lebih ke bagaimana menilai kepribadian gamer. Ini sih santai aja kita bahasnya, kita bisa saling diskusi, nanti komen di bawah ya. Nah, oke, kita mulai aja. Yang pertama itu tipe game adventure. Nah, yang suka tipe-tipe game adventure ini menurut yang gue cari-cari dari beberapa sumber, gamer yang ini bisa dibilang orang yang suka berpetualang. Ya sih, karena kalau adventure itu biasanya kan kita penasaran, kalau sebagai gamer kita lihat, wah ini di depan ada apa, setelah ini ada apa, ceritanya gimana, benar nggak? Jadi kita suka yang memang tipe-tipe yang orang yang suka berpetualang, terus suka hal-hal baru, dan juga bisa dibilang orang yang mandiri, terus suka tantangan dan mudah diatur. Mudah diatur di sini bisa dibilang karena game adventure ini kan ada dikasih misi-misi, side quest, namanya kan quest-quest gitu, ada side quest, ada main questnya. Itu kita sebagai gamer yang suka adventure pasti ngikutin, disuruh kemana, selesaiin apa baru bisa lanjut ceritanya. Nah, di situ mungkin penilaiannya lebih ke kenapa dia lebih mudah diatur katanya gitu. Nah, oke. Yang kedua, tipe gamer yang suka genre first person shooter atau third person shooter ya, ini tipe nembak gitu, jadi berkelompok gitu. Nah, untuk tipe ini bisa dibilang tipe orang yang bekerja keras dan pantang menyerah. Tau lah ya, game gini biasanya kalau keseringan dibunuh kan biasa bikin stres juga, bikin patah semangat. Tapi kalau yang benar suka sama tipe game ini, dia bakal main terus walaupun dia mati, banyak dibunuh, kurang membunuh, tapi ya tetap dia main. Nah, itu sudah salah satu contoh dia itu tipe orang pantang menyerah. Nah, bagaimana menurut kalian? Kan ini pasti tipe FPS atau third person shooter, pokoknya yang nembak-nembak itu pasti banyak tuh. Nah, menurut kalian benar nggak tipe gitu? Nanti kita bisa diskusi ya di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tipe gamenya ini yang simulasi. Ya, tipe game simulasi itu seperti Sims Simulation kan, atau mungkin game apa lagi ya, kebetulan yang saya tahu cuma Sims. Itu kan lumayan terkenal dari zaman dahulu kala, itu udah terkenal banget, itu game simulasi kehidupan sehari-hari. Nah, yang paling menyorot dari tipe ini adalah gamernya nih pastinya tipe orang yang perfeksionis, terus teratur juga, dan pastinya telaten, dan juga tipe pemikir. Kalau dilihat dari tipe gamer ini paling stabil dan kayaknya bisa jadi idaman buat pasangan, buat cewek gitu loh, karena kelihatannya dia ini perfeksionis, teratur daripada tipe-tipe game lain ya. Tapi ini cuma pendapat dari beberapa research, dan menurut saya sih benar-benar juga sih, tapi ya tergantung lagi, karena bisa saja ini beda lagi yang suka kayak gitu. Oke. Nah, yang keempat, yang ini seru nih, tipe game horror atau survival. Nah, yang tipe gamer ini pasti jiwa bertahan hidupnya tinggi. Kenapa? Karena ya mentalnya itu diuji pada saat main game-game survival atau horror gitu. Nah, ya terus orang seperti ini yang suka, gamer yang suka game-game horror atau survival ini pasti tipe orang yang suka memicu adrenalin. Kenapa? Karena kalau kita main game horror atau survival kan adrenalinnya naik, tegang ya. Dan juga tipe orang yang suka penasaran, jadi dia suka yang hal-hal berbau misteri gitu, penasaran juga, tahu ini balik ini ada apa ya, terus kita bisa dapat apa, terus ceritanya ke depan seperti apa. Nah, itu tipe orang penasaran, bisa dibilang kayak kepo. Dan yang pasti tipe pemberani. Kenapa? Kalau penakut nggak mungkin berani main game horror atau survival kan, itu sih udah logis harusnya ya. Oke, yang kelima,
tipe penyuka game RPG. Nah, untuk tipe game RPG ini dilihat dari jenis game yang sudah jelas. Tipe game ini yang suka dengan storytelling. Jadi biasanya tipe-tipe yang suka RPG ini biasanya juga movie-holic gitu ya, yang suka nonton film, yang suka disuguhkan cerita-cerita. Dan mungkin juga kebanyakan katanya orang yang tipe-tipe wibu, yang ngefans sama cewek-cewek dari virtual gitu, buatan anime gitu, kartun. Jadi biasa ada yang ngefans sama karakter cewek gitu, walaupun nggak realistis tapi bisa jadi ngefans orangnya. Nah, salah satu karakter dari penyuka RPG ini adalah dia suka hal-hal yang berfantasi, mungkin lebih imajinatif. Jadi mungkin orangnya mungkin suka hal-hal yang tidak ada di kehidupan nyata. Jadi mungkin seperti karakter cewek yang mungkin matanya besar banget, itu kan nggak ada di kehidupan nyata. Terus yang mungkin karakter yang bisa mengeluarkan skill apa gitu yang tidak mungkin didapatkan di kehidupan nyata, ya seperti itu, lebih imajinatif lah. Terus mereka suka menolong. Ya benar sih, kalau game-game RPG kan kebanyakan kita diajarkan untuk menjadi pahlawan bagi banyak orang, bantuin orang kesulitan, terus kita menolong, misalnya menyelamatkan dunia, itu kan tanpa pamrih, jadi benar-benar pahlawan gitu. Nah, yang terakhir nih, yang paling banyak sekarang juga buat mobile gamer, tipe game MOBA. Nah, tipe game ini adalah yang pastinya pintar menghafal di sekolah dan pintar menganalisa. Kenapa? Karena game ini menuntut kita harus tahu soal skill karakter yang kita pakai, dan juga pastinya skill karakter yang dipakai musuh dan juga teman. Jadi dia bisa berkolaborasi, dia bisa tahu musuhnya mungkin habis ini mau keluarin jurus apa, terus temannya mau keluarin jurus apa, dia bisa kombinasikan dengan apa biar bisa menang. Jadi ini benar-benar harus tahu menganalisa sih. Dan yang pasti ini tipe gamer yang suka bekerja sama, kooperatif. Karena kalau untuk game ini perlu kompak, perlu bekerja sama dalam tim itu biar bisa menang. Kalau cuma sendiri jago, teman yang lain nggak jago dan nggak kompak, nggak akan bisa menang, nggak bisa, pasti kalah dikeroyok sama musuh gitu. Nah, udah, itu yang kurang lebih itu 6 jenis tipe yang kita bahas kali ini. Menurut kalian gimana? Yang merasa masuk tipe gamenya yang disuka itu gimana? Cocok nggak dengan karakter kalian? Ya kalau ada beberapa sih pasti yang nggak cocok, tapi ya have fun aja. Tapi beberapa ini harusnya sih ada yang tidak meleset ya, ada yang cocoknya. Karena ini lebih ke penilaian secara luar aja, secara garis umum saja. Jadi nggak sampai masuk ke laboratorium mengetes darah baru benar nggak itu. Nah, kalau itu pakai ngetes darah ke lab mungkin bisa lebih akurat. Kalau ini lebih ke penilaian secara psikologi aja, dan it's just for fun. Jadi ya biar kita tahu aja karakter teman kita atau diri kita sendiri sebagai gamer. Oke, menurut kalian gimana video ini? Mungkin penting gak penting ya, tapi ya biar mudah-mudahan menghibur aja dan menambah wawasan mungkin, kalau memang benar menurut kalian. Silakan like video ini kalau suka. Kalau dislike boleh dislike kalau yang udah suka, dan bisa kasih saran dan masukan di kolom komentar, tapi yang membangun ya. Oke, anyway, thank you for watching. See you on my next video. Dadah.